Ini adalah negara yang tidak memiliki tentara tapi menjadi negara teraman di Amerika Tengah. Hi everyone, welcome back again to Geo Careers. Jika kalian adalah pecinta bola, pasti kalian sudah tidak asing nih dengan namanya negara Costa Rica. Karena sering tampil di setiap edisi Piala Dunia. Dan di sini kita akan membahas lebih jauh tentang negara Costa Rica dan bagaimana negara ini menjadi negara teraman di Amerika Tengah. Padahal negara ini tidak memiliki tentara. Lalu mengapa Costa Rica menjadi negara aman padahal tidak memiliki tentara? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan negara Costa Rica. Oke, nama Costa Rica sendiri berarti pantai yang kaya dalam bahasa Spanyol. Nama tersebut kemungkinan diberikan oleh Christopher Columbus. Saat itu, Christopher Columbus sedang mencari emas dan harta karun lainnya. Meskipun tidak benar-benar menemukan emas dalam jumlah besar di sana, saat Columbus berinteraksi dengan penduduk setempat kemudian memberikannya beberapa perhiasan emas, hingga akhirnya membuat Christopher Columbus terkesan dengan keramahan penduduk setempat, dan dia berharap ada lebih banyak emas tersembunyi di negara ini. Oleh karena itu, Christopher Columbus menamai wilayah tersebut dengan nama Costa Rica, yang berarti pantai yang kaya dalam bahasa Spanyol. Lalu apa makna dari bendera Costa Rica? Warna biru melambangkan langit dan juga idealisme. Warna putih melambangkan perdamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan, sedangkan warna merah melambangkan keberanian dan pengorbanan rakyat Costa Rica untuk kemerdekaan. Bentar. Bukannya bendera Costa Rica ada lambangnya? Ya benar, bendera Costa Rica yang ada lambangnya disebut sebagai bendera nasional, yang tidak ada di bendera sipil yang kita sebutkan di awal. Adapun makna simbolis dari lambang negara Costa Rica adalah sebagai berikut. Gunung berapi melambangkan gunung berapi aktif di Costa Rica. Dua lautan melambangkan Samudra Pasifik dan juga Laut Karibia. Sedangkan pohon awat melambangkan kekuatan dan kemakmuran. Bintang melambangkan Republik Costa Rica dan nilai-nilainya seperti demokrasi. Sedangkan di pita terdapat frasa yang bertuliskan República de Costa Rica. Lalu bagaimana dengan kondisi geografis negara Costa Rica? Ini akan kita bahas di... Costa Rica adalah negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di Amerika Tengah, yang berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara, Panama di selatan dan tenggara, Samudra Pasifik di barat dan selatan, dan Laut Karibia di timur. Luas total negara ini adalah 51.000 km persegi yang terbagi menjadi 7 provinsi. Nah, Costa Rica sendiri beribu kota di San Jose, yang merupakan pusat perekonomian, budaya, dan juga pemerintahan negara ini. Nah, sistem pemerintahan di negara Costa Rica adalah Republik Demokrasi Presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden Costa Rica saat ini adalah Rodrigo Chavez Robles yang telah menjabat sejak tahun 2022 kemarin. Dan fakta menariknya, beliau juga pernah bekerja di Badan Keuangan Dunia di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kondisi fisik geografi negara Costa Rica? Kita akan mulai dari pantainya terlebih dahulu. Costa Rica memiliki garis pantai yang indah di sepanjang Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Pantai di Costa Rica terkenal dengan pantai pasir putihnya dan juga air lautnya yang jernih, yang berwarna biru kehijauan, serta adanya terumbu karang yang indah di setiap pantainya. Berikut beberapa pantai terkenal di Costa Rica yang layak dikunjungi antara lain. Yang pertama, Pantai Tamarindo. Pantai ini populer untuk orang-orang yang ingin berselancar dan juga berenang. Selanjutnya ada Pantai Manuel Antonio, yaitu pantai yang indah dengan taman nasional yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Dan yang terakhir ada Pantai Montezuma. Lalu bagaimana dengan iklim di negara Costa Rica? Nah, iklim di negara Costa Rica adalah iklim tropis sama seperti Indonesia yang mempunyai dua musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, iklim tropis ini kemudian menciptakan hutan hujan tropis di Costa Rica. Nah, hutan ini dihuni oleh berbagai macam flora dan juga fauna termasuk jaguar, monyet, sloth atau kukang, katak beracun, tapir, dan banyak spesies burung yang eksotis. Nah, beberapa hutan yang terkenal di Costa Rica antara lain Taman Nasional Cahuita, Taman Nasional Manuel Antonio, dan juga Cagar Alam Hutan Awan Monteverde. Nah, selain memiliki pantai yang indah dan hutan hujan tropis yang luas, Costa Rica juga memiliki dataran tinggi yang merupakan daerah yang subur, dengan perkebunan kopi dan juga peternakan sapi. Nah, dataran ini juga menjadi rumah bagi beberapa gunung berapi aktif, termasuk Arenal Volcano yang terkenal dengan letusannya yang dahsyat. Nah, tetapi pegunungan tertinggi atau gunung tertinggi di Costa Rica adalah Gunung Chirripó,
dengan ketinggian 3.821 meter di atas permukaan laut. Lalu bagaimana dengan sejarah Costa Rica dan kapan negara ini mulai menghapus militernya? Ini akan kita bahas di... Oke, untuk sejarahnya kita akan mulai sejak awal negara ini dihuni. Sebelum kedatangan penjajah Eropa, wilayah yang sekarang disebut Costa Rica telah dihuni oleh suku-suku pribumi seperti bangsa Chorotega dan juga Huetar. Lalu kapan penjelajah Spanyol tiba di negara ini? Penjelajah Spanyol pertama kali tiba pada awal abad ke-16 di bawah pimpinan Christopher Columbus, tepatnya pada tahun 1524. Lalu negara ini menjadi bagian kepresidenan Guatemala di bawah kekuasaan Spanyol. Nah, kepresidenan Guatemala pada saat itu merupakan provinsi Spanyol di wilayah Amerika Tengah. Ya, karena pada saat itu wilayah kekuasaan Spanyol sangat luas. Oke, kemudian pada saat itu Costa Rica menjadi produsen utama kakao dan juga kopi, yang akhirnya memberikan pendapatan ekonomi yang banyak bagi kekuasaan Spanyol pada saat itu. Lalu kapan Costa Rica merdeka dari kekuasaan Spanyol? Costa Rica memproklamirkan kemerdekaannya dari Spanyol pada 15 September 1821 setelah kemerdekaan Amerika Tengah dari kekuasaan kolonial Spanyol. Tetapi Costa Rica tidak sepenuhnya merdeka sebagai negara independen karena Costa Rica menjadi bagian dari Federasi Amerika Tengah bersama dengan negara-negara tetangganya seperti Honduras, El Salvador, Guatemala, dan juga Nicaragua. Hingga akhirnya Federasi Amerika Tengah runtuh pada tahun 1838. Dan Costa Rica menjadi negara berdaulat yang independen. Lalu kapan militer dilarang di negara ini? Jadi, Costa Rica secara resmi melarang tentara pada tahun 1949 melalui amandemen konstitusinya yang ditetapkan pada Desember 1948 karena pada tahun sebelumnya terjadinya perang saudara di Costa Rica. Hingga akhirnya Presiden José Figueres Ferrer mengumumkan bahwa Costa Rica akan menghapuskan pasukan bersenjatanya dan menjadikan Costa Rica negara yang bebas militer. Nah, sejak dihapus militer, Costa Rica menjadi negara yang aman dan stabil di Amerika Tengah dan tidak pernah terlibat dengan perang lagi. Dan seperti yang kita tahu bahwa negara stabil dan aman akan berdampak baik pada penduduk negara Costa Rica. Berbicara tentang penduduk, kita akan beralih ke... Jumlah penduduk Costa Rica saat ini adalah 5,2 juta penduduk. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter, kepadatan penduduk di Costa Rica adalah 102 orang per kilometer persegi. Sekitar 82% penduduknya tinggal di perkotaan dengan usia rata-rata di Costa Rica adalah 33 tahun. Lalu apa saja etnis yang menghuni negara Costa Rica? Kelompok etnis terbesar di Costa Rica adalah mestizo dengan persentase 83%, yaitu orang-orang yang memiliki campuran keturunan Eropa dan juga pribumi. Kelompok etnis terbesar kedua di Costa Rica adalah orang-orang kulit putih sebanyak 6,7% yang mayoritas berasal dari Eropa. Sedangkan 2,4% adalah penduduk asli dan sisanya etnis lainnya. Lalu bahasa apa yang digunakan di negara Costa Rica? Karena negara ini bekas penjajahan Spanyol, maka bahasa resmi yang digunakan di Costa Rica adalah bahasa Spanyol. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang agama di Costa Rica. Sekitar 55% penduduk Costa Rica menganut agama Katolik. Protestan dan Evangelis sekitar 26%, ateis sekitar 14%, dan sisanya agama lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya negara Costa Rica. Penduduk Costa Rica memiliki frasa yaitu pura vida. Apa itu pura vida? Pura vida adalah gaya hidup masyarakat Costa Rica yang mencerminkan semangat positif, rasa syukur, dan juga hidup yang santai. Dan juga orang-orang di Costa Rica dikenal sebagai orang yang ramah dan juga terbuka kepada orang-orang lain. Seperti biasa, jika kita membahas tentang budaya, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang tari dan juga musik. Nah, lalu apa tarian tradisional khas negara Costa Rica? Adapun tarian tradisional khas negara Costa Rica yaitu Punto Guanacasteco, yaitu sebuah tarian tradisional yang berasal dari wilayah Guanacaste. Nah, tarian ini sering diiringi oleh musik mariachi. Selain tarian ini, terdapat juga tarian lainnya seperti La Yeguita dan juga El Torito yang sering ditampilkan dalam festival dan juga perayaan lokal. Adapun musik yang mengiringi tarian tradisional biasanya dimainkan dengan gitar, maragas, dan juga biola. Dan tarian ini biasanya diadakan di festival-festival seperti Festival Menghormati Santo dan juga Festival Tope. Dan terakhir, di segmen ini kita akan ngebahas makanan khas negara Costa Rica. Dan berikut beberapa makanan khas negara Costa Rica antara lain gallo pinto, ola de carne, soreadas, picadillo de papa, cirela, dan juga cajeta de coco.
Oke, kita sudah membahas tentang demografi negara Costa Rica dan selanjutnya kita akan membahas apakah benar ekonomi di Costa Rica sangat stabil. Mari kita masuk ke the last topic, ekonomi. Costa Rica memiliki ekonomi yang stabil dan berkembang dengan pesat di Amerika Tengah dengan PDB per kapita yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara Amerika Tengah lainnya dengan PDB per kapita 12.000 US dollar. Lalu apa saja sektor ekonomi utama di negara ini yang berperan penting dalam kestabilan ekonominya? Ada 4 sektor ekonomi penting di negara Costa Rica, yaitu pariwisata, pertanian, teknologi, dan juga manufaktur. Kita akan mulai dari pariwisata terlebih dahulu yang merupakan sektor utama dalam ekonomi Costa Rica. Karena Costa Rica memiliki keindahan alam dan keanekaragaman hayati sehingga menarik banyak wisatawan dari seluruh macam negara yang memberikan devisa bagi negara Costa Rica. Selanjutnya, sektor pertanian yang menghasilkan produk-produk penting untuk kebutuhan ekspor seperti kopi, pisang, dan juga nanas. Sedangkan dari sektor teknologi yang paling penting di Costa Rica adalah sektor teknologi, informasi, dan juga komunikasi yang berkembang pesat di negara ini dengan adanya banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini. Yang terakhir adalah sektor manufaktur yang memproduksi banyak-banyak produk untuk elektronik, perangkat medis, dan juga tekstil. Kemudian, sektor ekonomi yang kita sebutkan di atas berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di negara Costa Rica, yang menjadikan tingkat kemiskinan di Costa Rica relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Amerika Tengah lainnya. Sehingga hanya sekitar 20% dari penduduk di Costa Rica yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan juga mengurangi tingkat pengangguran di negara ini. Dengan tingkat pengangguran di Costa Rica hanya sekitar 8%. Nah, selain mengembangkan pendapatan dari sektor ekonominya, Costa Rica juga telah berkomitmen terhadap pelestarian lingkungannya. Dengan berinvestasi dalam energi terbarukan dan juga telah berhasil melindungi hutan hujannya agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Kesimpulan, Costa Rica adalah tempat yang indah dengan keanekaragaman alam yang luar biasa dan masyarakat yang hangat serta ramah. Costa Rica telah berhasil mempertahankan tradisi netralitasnya dan membangun masyarakat yang berfokus pada pendidikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. So, inilah informasi tentang negara Costa Rica. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ada saran atau mau menambahkan, bisa saja tulis langsung di kolom komentar. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and adios. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so